Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ada sebagian kisah Nabi yang diceritakan, sedangkan sebagiannya lagi tidak. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Daniel. Nama tersebut boleh dijadikan sangat asing karena ia termasuk dalam daftar Nabi, bukan Rasul yang jumlahnya 25. Daniel adalah seorang Nabi dari keturunan Bani Israel. Ia diberikan panduan berupa kitab Daniel. Kitab ini adalah salah satu pedoman perjanjian lama sebelum diubah. Secara garis keturunan, Daniel adalah anak cucu Nabi Daud yang hidup pada tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Kisah tentang kehidupannya memang tidak diceritakan dalam Al-Quran, tetapi namanya sangat dikenal khususnya pada masa penaklukan Iskandariyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti kebanyakan para utusan dan penyampai wahyu lainnya, Daniel yang menyuruh kepada kebaikan setelah wafatnya Nabi Musa juga mendapat perlakuan sama. Ia didustakan oleh kaumnya, bahkan diciduk dan diadili oleh Raja Nebukadnezar, penguasa saat itu, untuk kemudian diberikan kepada singa yang lapar yang telah dilatih sebelumnya untuk menghabisi nyawa manusia. Namun, pertolongan Tuhan pun memang tidak pernah datang terlambat. Meski secara garis kodrat singa adalah makhluk yang buas, ketika dihadapkan dengan Daniel, maka mereka menjadi tunduk dan tidak liar. Selama beberapa waktu terdampar di dalam sumur bersama singa, Daniel tetap bisa bertahan hidup, sampai seorang nabi bernama Armia diutus untuk menyelamatkannya. Dalam versi cerita ulama, Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu dalam permata cincin agar tidak lupa akan nikmat Allah atasnya. Setelah menyampaikan dakwah, Nabi Daniel meninggal dan makamnya diperkirakan ada di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Ada semua masjid yang dibangun di atas kuburan itu. Sebelumnya, pada zaman sahabat, jenazah Nabi Daniel ditemukan pada sebuah tempat persembunyian yang dikunci dengan gembok besi pasca Iskandaria dikalahkan. Setelah dilihat, Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa jenazah tersebut adalah Nabi Daniel. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab meminta untuk dikafani ulang dan dikuburkan di tempat makam yang sekarang. Di atasnya kemudian didirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Daniel. Itulah sejarah singkat mengenai ketaatan Nabi Daniel. Walaupun sudah didustakan umatnya, dibuang oleh raja yang durhaka, pada akhirnya ia tetap dihormati dan namanya abadi dalam sejarah. Memang Allah selalu punya jalan untuk menolong hambanya yang membutuhkan pertolongan.